Shalom anak-anak semua. Shalom. Belum semangat. Shalom anak-anak semua. Shalom. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Siapa yang pagi ini tadi datang dari rumah, dia sudah siap semuanya dengan tubuh yang baik, yang sehat, yang pikirannya baik juga, hatinya juga baik. Dari rumah, siapa yang mandi tadi pagi? Baru datang ke sekolah, angkat tangan. Yang lain tak mandi nih? Cuci muka saja. Air jauh kan? Jadi kebiasaan anak Indonesia itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Berapa? 7. Tahukah tidak 7 kebiasaan anak Indonesia? Tahu tidak? Suka apa? Yang pertama apa? Bangun pagi. Setelah dia bangun pagi, dia bikin apa? Dia berdoa dulu, dia sembahyang dulu, ya toh? Ya. Atau ada yang main HP? Bangun pagi, buka mata langsung keluar HP-nya. Ada yang begitu? Tidak. Siapa yang bangun pagi habis bangun? Wah, ini saya sudah bangun pagi ini. Bangun pagi ini jam berapa? Jam 6. Jam 6. Oke, Pak Guru dulu itu bangunnya itu setengah 6 supaya Pak bisa siap-siap toh? Iya. Oh, biasanya jam 5 bagus. Ya. Bangun pagi harus bangun pagi apa? Bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Cara beribadah pribadi, berdoa. Oke, bisa? Bisa? Nah, jadi harus semuanya bangun pagi ya. Baru berdoa, baru itu apa? Siap-siap ya, siap-siap baru sarapan, ya kan? Sarapan, baru punya teman-teman di masyarakat, baru nanti malam dia harus tidur cepat. Itu kebiasaan anak Indonesia yang hebat. Oke? Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru mau mengajar hari ini tentang ciptaan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua ciptaannya ini. Nah, sebelumnya kita mau mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan bernyanyi dan berdoa. Siapa yang mau bernyanyi? Siapa mau pimpin di depan? Oke, maju. Oke, teman kita akan pimpin kita dalam memulai kelas pagi ini dengan bernyanyi dan berdoa. Kita nyanyi dulu lagu apa? Pelangi-pelangi. Oke, kita nyanyi pelangi-pelangi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, duduk. Harus begitu ya, harus berani-berani di kelas ini. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mau absen dulu. Bersuara keras ya, namanya yang di absen ya, dipanggil ya. Daud Abiase. Adik Pak Guru. Dawes Paya. Adik Pak Guru. Febriana Sidetai. Adik Pak Guru. Iskia Palembangan. Adik Pak Guru. Ivana Nanariai. Adik Pak Guru. Ica Nanariai. Adik Pak Guru. Kelio Paskuyeri. Adik Pak Guru. Oke, Clara Oko Serai. Adik Pak Guru.
Nathan, bagus salah ya. Nahor Noite. Ada Pak Guru. Oh yang tadi berdua ya. Sandra Indiri. Ada Pak Guru. Selvina Toli. Ada Pak Guru. Septimus Kebo. Ada Pak Guru. Sipa Dote. Ada Pak Guru. Tina Ekia. Ada Pak Guru. Nah, terakhir Yosabat Bidai. Ada Pak Guru. Nah begini ya, harus rajin-rajin sekolah supaya cita-citanya itu tercapai. Kalian punya cita-cita jadi apa ini? Kalian mau jadi dokter? Ada? Satu, dua saja. 2 orang saja yang menjadi dokter. Siapa yang mau jadi tentara? 3 orang pilot. Yang sudah pilih satu jangan pilih lagi. Siapa yang mau jadi arsitek? Mau jadi pak guru atau bu guru? Mau jadi guru? Tidak ada yang mau. Aduh bahaya. Nanti siapa yang mau ajar orang kawan ya? Yang lain? Oh, polwan juga. Yang lain? Yang tadi Pak Guru tidak sebutkan itu. Ada? Apa? Brimob. Wah, mantap. Sana dia mau jadi istrinya Brimob. Oke, nah sebelum kita mulai, kita mau mencairkan suasana, namanya ice breaking. Namanya apa? Ice breaking. Suka minum es? Suka. Kapan waktu kita minum es? Panas. Waktu panas, ya kan? Waktu cuaca di luar sana apa? Panas. Tubuh kalau panas di luar, tubuh kita panas kan tidak? Panas. Tubuh juga jadi panas. Jadi kalau didinginkan bagaimana? Harus pasang api kah? Tidak. Kalau tahu api lagi panas dengan panas ketemu jadi apa? Terbakar. Iya toh? Ya. Betul kan tidak? Betul. Betul, terbakar toh. Jadi kalau di sini kan tadi sudah olahraga semuanya, ya? Sudah olahraga. Nah, di olahraga itu ada matahari yang cukup panas sehingga ini badan menjadi apa, Pak? Panas. Nah, untuk didinginkan biasanya kita lihat minuman Es. ya toh, minuman dingin, ya kan? Supaya apa? Waktu masuk di tenggorokan dia dingin, sejuk. Sampai di sini tambah sejuk lagi, ya toh? Ya. Nah, akhirnya yang tadinya panas dia bisa jadi apa? Dingin. Istilahnya apa? Cooling down. Apa itu? Coba bilang sama-sama dulu. Cooling down. Bukan bullying ya, kalau bullying itu tidur. Apa? Cooling? Cooling down. Cooling down itu artinya apa? Menjadi apa? Sejuk kembali, segar kembali. Segar kembali. Yang tadinya marah-marah, yang tadinya tidak enak di hati, jadinya jadi apa? Enak. Kita kasih dingin bukan pakai es. Kita kasih dingin dengan permainan. Bisa? Siapa yang bersemangat untuk bermain? Angkat tangan. Oke. Kita bermain dengan literasi dan numerasi. Bermain dengan apa? Literasi dan numerasi. Jadi literasinya kita akan pakai kata buah. Ya. Buah apa saja? Siap? Siap. Siap? Tidak konsentrasi nanti dapat hukuman, ya, hukuman ringan di depan sini kan Pak Guru. Apa saja? Bisa toh? Nah, Pak Guru tunjuk ya. Misalnya kita coba dulu dengan buah pisang. Buah apa? Pisang. Huruf terakhir dari pisang apa? G. Oke, baik. Baik ya. Nanti kita bagi kelompok saja. Bagi kelompok. Nah, satu dulu ya. Satu. Siapa tahu nanti ada yang lebih suasananya sudah dingin di kelas ini. Pisang, huruf G, betul ya? Betul. Nah, pisang. Siap, saya tunjuk. Sama-sama dulu bilang. Pisang. Pisang. 1, 2, 3. Pisang. Nahor, G. Buah apa yang dimulai dengan huruf G? G, buah gajah. Tidak ada buah gajah. Buah apa? G.
Itu M, mangga itu M. Nah, itu biawas B. Gersen. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, huruf ditunjuk ini yang jawab. Gersen. Berarti akhir dengan huruf apa? N. N bukan E. Gersen. Coba kamu tulis dulu di papan tulis nih ya. Nah, kita awali dengan buah apa tadi yang pertama? Bisa. Huruf apa yang terakhir? B. G. Nah, yang kedua buah gersen. Diakhiri dengan huruf apa? N. Nah, sekarang Pak Guru siap semua? Huruf N kamu. Buah apa? Banyak tuh. Soalnya salah. Nanas. Huruf terakhirnya S. Kamu huruf S. Buah apa yang dimulai dengan huruf S? Strawberry. Oke. Strawberry. Apa buah yang dimulai dengan huruf I? Itu ikan hewan ya, bukan buah. Ada buah apa? Buah apa dengan huruf I? Buah apa? Durian itu D. Ya tahu? Oke, kalau tidak tahu berarti kita dengan buah dengan apa? Hewan. Huruf apa? Hewan apa yang dimulai dengan huruf I? Buah apa yang dimulai dengan huruf I? Ikan. Oh, ikan. Ada huruf N. Yang sudah disebut jangan disebut. Huruf apa lagi? N. Buah apa yang dimulai dengan huruf N atau A? Apel. Oke. Huruf R. Lalat. Pintar. T. Tomat, toke juga bisa. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cukup dulu ya bermainnya. Sudah? Sudah bisa? Sudah konsentrasi semuanya? Bisa? Nah, kita masuk ke materi ya. Allah memelihara manusia menjaga. Apa temanya hari ini? Baca sama-sama. Ya, ulang. 1, 2, 3. Ya. Siapa yang pelihara kita hutan ini? Tuhan. Allah. Siapa yang pelihara dunia ini? Tuhan. Jadi semuanya itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Allah. Tapi tugas kita manusia, tugas anak-anak ya, tugasnya si siapa? Tugasnya si Daud. Mana Daud? Ya. Tugasnya si Febrian, tugasnya si Iskian. Ya, itu untuk apa? Memelihara. Iya toh? Memelihara, menjaganya. Ya kan seperti begitu. Kalau misalnya Pak Guru punya handphone ini, ya, Pak Guru punya handphone. Kalau Pak Guru tidak jaga dia baik-baik, kira-kira apa yang terjadi dengan handphone ini?
rusak. Ya, toh? Bisa hilang. Apa lagi? Selain rusak, selain hilang, apa lagi? Oh, dicuri. Jadi begitu ya. Kalau hilang mungkin bisa dia lupa taruh di mana, itu bisa hilang gitu. Kan? Ini juga bisa dicuri orang kalau tidak dijaga. Kalau tidak dirawat, dia bisa rusak. Kalau misalnya sembarang saja jatuh. Kalau jatuh dia bisa apa? Jadi rusak. Bisa digunakan lagi atau tidak? Tidak bisa. Ya kan? Kalau dia rusak, terus siapa yang disalahkan? Atau ada yang bilang, itu Po yang bikin, ya? Oh itu dia yang bikin, nah bukan dia yang bikin, karena kita tidak mau jaga dengan melihara dia, toh, betul ya? Tidak mau rawat dia. Makanya kalau Tuhan Allah yang kasih kita, maka kita juga harus manusia untuk apa? Memelihara, menjaganya, ya, menjaganya. Jadi manusia kita harus menjaganya. Nah, kita lihat ini biasanya jadi apa? Karena manusia. Apalagi angin ribut, terjadi banjir, terjadi tanah longsor, ya kan? Jadi apa lagi? Kebakaran hutan, ya toh? Kebakaran rumah juga, begitu. Karena manusia tidak mau apa? Menjaga. Nah sekarang yang contoh kecil, sekolah ini siapa yang punya? Siapa punya ini sekolah? Pak Guru? Ya? Siapa yang punya sekolah ini? Semua penghuni yang ada di sekolah ini. Meja ini siapa yang punya? Siapa yang duduk di sini dia punya meja, betul tidak? Sekarang siapa yang duduk? Namanya siapa? Clara. Ini mejanya siapa? Clara. Ini mejanya Ivana. Kalau misalnya mejanya Clara ini dicoret-coret sama Ivana, Clara marah kan tidak? Jadi apa mejanya? Kotor. Ivana mau taruh tangan di sini, kotoran di sini, ya. Nanti kotoran itu masuk di hidung, ya. Terus jadi apa? Bersin, jadi penyakit. Jadi ini miliknya siapa? Clara, harus dijaga. Ini miliknya siapa? Ivana, harus dijaga. Ini miliknya siapa? Sipa harus jaga. Ini milik siapa? Daud. Ini barangnya. Tidak boleh orang yang bikin rusak. Ya. Tidak boleh orang bikin rusak. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih ke kita harus dijaga baik. Tuhan kasih apa? Kepala. Ya toh? Dijaga baik-baik. Tidak? Kalau naik motor harus pakai apa? Supaya apa? Kalau jatuh tidak. Iya. Nah, tangannya harus dijaga baik. Bukan untuk pukul, tapi harus dijaga baik. Nah, sekolah yang tadi Pak Guru bilang apa? Punyanya siapa? Punya kita. Kalau ada anak-anak dari sekolah lain bikin rusak ini kita. Kalau orang bawa sampah terus buang sampah di sekolah kita, marah kan tidak? Tapi yang terjadi sekarang apa? Kita bikin sampah, kita punya sekolah sendiri, betul? Siapa di sini yang suka buang sampah sembarang? Angkat tangan. Siapa yang suka buang sampah sembarang? Angkat tangan, coba angkat tangan. Habis dia minum ini, habis dia minum minuman dinginnya, terus nanti dia buang sampah. Dia buang sembarang begitu di depan kelas, di belakang sekolah, ya toh, di samping sana, minum, buang. Buka permen karet, buang. Buka snack lagi, habis makan snacknya, kulitnya, sampahnya dibuang begitu. Siapa di sini? Ada? Itu orang yang menjaga atau tidak? Tidak, ya kan? Anak itu menjaga atau tidak? Tidak menjaga. Kalau kita menjaga, nah Pak Guru tulis dulu ya. Contoh-contoh sampah. Ada yang namanya sampah organik. Ada sampah
non organik. Ini. Pak Guru tadi lupa tadi bawa apa? Satu apa? Siapa yang mau ini? Mau? Siapa yang mau ini? Mau ke tidak? Ini apa ya? Ada tahu bahasanya ini? Bahasa Korea ini. Nah ini adalah snack atau makanan ringan. Apa? Snack. Nah, ini kalau kita buka begini kan ini jadi apa? Sampah. Jadi ini sampah yang bisa Pak Guru tanya. Ini sampah ini bisa didaur ulang kan tidak? Tidak bisa. Jadi kalau dia jatuh ke tanah lama baru dia bisa seperti tanah. Ya, itu yang bisa maksudnya itu sampah organik. Kalau sampah organik itu contohnya seperti sampah makanan. Ya toh? Contohnya makanan. Apa itu? Apa? Sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan ya. Sisa-sisa makanan. Anak-anak makan apa di rumah? Makan sayur, makan nasi. Ada sisanya kan tidak? Ada. Terus kalau sisanya dibuang kemana? Tempat sampah. Betul tidak? Nah, buang di jurang. Kasih ayam. Nah, kalau kasih ayam berarti ayamnya yang gemuk, betul dong? Bebeknya yang gemuk, babinya yang gemuk. Kalau babi bebek gemuk berarti orangnya juga nanti potong ayam, potong bebek, orangnya gemuk kan tidak? Jadi jangan buang sampah makanan sembarang. Masih ada yang membutuhkan. Siapa? Ada ternak kita yang butuh, ya toh? Sini siapa yang beternak di sini? Punya ayam. Oh, sana dia punya ayam, bebek, ya toh? Bebek, ayam, babi semuanya lengkap di rumahnya Oi, ya. Ya, anak-anak Pokok juga bisa. Betul tidak? Betul. Ya, jangan anak saja, anak Pokok juga bisa. Betul ya? Nah, ini sampah organik berarti sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya seperti makanan. Karena tadi kalau sudah kasih kunci, jadi harus. Nah, kalau orang dapat coba dimakan, ya. Jangan disimpan. Kalau disimpan nanti. Nah, ada lagi gampang, tenang saja. Pak Guru sudah siapkan. Siapa yang belum dapat? Nah, ini sekali-sekali kamu coba makanannya, snacknya orang Korea ya. Dan kamu coba makan itu apa semua snack yang tidak terguna untuk tubuh. Oke, Pak. Uncle Harry nggak dapat. Jadi kalau kita makan snack, coba buka. Gimana buka snack? Pelan-pelan. Ya toh? Coba makan. Makan aja berapa? Tambah. Enak. Enak betul? Enak. Enak. Suka? Beli sendiri. Nah, misalnya begini. Setelah misalnya, aduh saya sudah kenyang, Pak Guru sudah kenyang ini. Ini ada sisa, betul? Mau kasih orang kan, ini kan utang mulut saya. Nanti orang tidak mau terima, betul tidak? Ini ada yang begini, asal bungkus untuk mama kamu. Ini sisa. Biasanya sisa kita buang. Nah, yang kita buang itu namanya sampah. Ini contohnya sampah organik yang tidak habis kita gunakan, kita buang. Nah, ini sampah namanya. Sampah toh? Kita buang. Nanti kalau dia jatuh di tanah, hujan tiba, hujan turun, kasih basah ini, akhirnya jadi apa? Ya, nanti dia berbau, ya. Jadi hancur, betul ya? Jadi hancur. Tapi kita dulu makan. Angkel, tak boleh dapat ini ya. Ada yang habis punya dia.
Ini favorit memang bukan banyak. Enggak, makan dulu. Yang buru-buru. Suka? Dipakai itu namanya apa? Sampah. Orang-orang di dunia ini juga banyak yang sampah, banyak sampah itu manusia. Ya. Manusia yang tidak berguna itu dia sama seperti apa? Berarti kalau dia sudah tidak punya guna, dia tidak jadi apa-apa, dia namanya apa? Sampah. Tapi jangan bilang begini dari teman, oh memang sampah. Tidak boleh ya. Ya, makanya kita harus jadi anak-anak yang berguna supaya bisa dipakai, tidak dibuang orang, ya kan? Orang tidak buang kita, tapi orang pakai kita, orang senang dari kita. Ini dibuang jadi satu. Nah sekarang ada sampah, makanannya kita makan, tidak habis kita buang. Tapi bungkusnya ada yang simpan bungkus kan? Tidak. Hah? Tidak. Dia kalau dia mau bawa di rumah saya simpankan, saya mau koleksi sampah. Ada biasanya juga yang begitu ya? Tidak ada kan? Sampah biasanya dibuang. Habis makan buang, makan begitu. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 15 anak buang sampah sembarang, lama-lama menumpuk. Jadi apa? Bukit tinggi jadi gunung, banjir datang, hujan datang, banjir. Ini sampah semua akhirnya apa? Full digoreng. Sampah banyak kok, dulu tidak? Siapa di lingkungan rumahnya sini banyak lihat itu sampah botol minuman, botol aqua, bungkusan snack, kardus ya. Kalian, betul? Naik ke jalan, rumah kita kebanjiran. Nah, siapa yang rugi? Diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menjaganya. Nah, ini sampah organik. Non organik itu ini. Ini sampah non organik yang tidak bisa didaur ulang. Ini ya. Sampah ini sampah apa namanya? Non organik. Sampah yang tidak bisa didaur ulang. Bisa? Nah, sekarang Pak Guru mau kasih tugas kalian, ya. Tugasnya berkaitan menjelaskan tentang sampah ini. Pak Guru mau kasih tugas kelompok sekarang. Hitung 1, 2 sampai 3. 1, 2 sampai 3. Kita mau bikin kelompok 5 kelompok. 3 kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang 1 gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2, 3 gabung. Satu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. 1 kelompoknya di sini, 2 di sini, 3 di sebelah sini. Oke. Dikembangkan ininya. Ya. Ininya. Digabung satu.
nama kelompoknya. Bisa? Sana belum ketemu ya. Ini satu. Apa akar masalahnya? Kenapa sampai terjadi ini sangat masalah. Kotor, gitu toh. Ini tadi dia tidak konsentrasi. Ulang. 1, 2, 13 ya kan? Ya salah dulu, yang mulai dari sini lagi satunya ya. Oh tadi mulai dari satu sini, dari sini satu putar begini ya. 1, 2, oke. 1, 2, 3. Salah kalian 4 ya. Ini tidak konsentrasi. Ulang. Kasih kalau mereka salah lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari sini lagi 1, 2, 3. Sudah mulai bingung ya. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok bersih. Kelompok bersih maju ke depan. Oh ini nama kelompoknya sehat. Ganti. Oke, kita dengarkan hasil diskusi teman-teman dari kelompok bersih. Kenalkan dulu nama kelompoknya. Apa nama kelompoknya? Ya, kami dari kelompok bersih. Bilang dulu. Kami dari kelompok bersih akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya, namamu siapa dulu? Kenalan dulu toh. Nama Clara Masrad. Satu, siapa lagi? Nama Ismail. Nah, Namaku Muhammad Hussein. Namaku Safa Bujai. Namaku Cimini. oh, rupanya dong sudah lupa nama. Ya, tuh dia baca dulu namanya di kertas. Belum tahu namanya. Sudah deh, namaku siapa namanya? Siapa? Oke, silakan dibaca hasilnya. Masalah. Mereka pilih banjir. Oke, apa penyebabnya? Ya, buang sampah sembarang. Apalagi tidak ada saja.
Terus apa lagi? Itu saja. Ya, jadi banjir itu disebabkan karena apa? Menurut mereka sampah yang dibuang sembarang-sembarang. Supaya tidak banjir apa? Solusi dari mereka kelompok bersih harus jaga kebersihan. Tidak buang sampah sembarang. Jadi tangan dulu. Silakan kelompok bersih. Dari sini kita belajar bahwa banjir itu disebabkan oleh apa? Sampah. Supaya tidak banjir, tadi teman-teman bilang apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, kelompok rajin enggak? Oke, maju kelompok rajin semuanya. Oke, oi, ya maju oi. Semangat, kasih semangat dulu, kasih tepuk semangat dulu tangannya. Kenalkan dulu nama kelompoknya. Kami dari kelompok rajin. Nama saya siapa? Nama saya siapa nama? Oke. Apa masalah yang terjadi di sekelilingmu? Kelas kotor. Jadi ini kelas kotor. Bersihkan kotor ini kelas. Ada banyak apa di sini nih? Gambar-gambar yang tak jelas. Coret-coretan banyak, ya kan? Ada apa? Kabel-kabel laba-laba di atas. Kotor kan tidak? Apa masalahnya di situ? Kenapa kotor? Karena tidak mau kasih bersih, apalagi itu saja alasannya. Nah, sekarang apa solusinya supaya kelas ini jadi bersih? Buang sampah, apalagi kasih bersih kelas, bikin jadwal kasih bersih kelas. Oke, tepuk tangan dulu kelas. Nah, kalau kelas kotor itu karena apa? Malas juga, bisa kan tidak? Bisa. Iya. Kalau oke, duduk. Pak Guru jelaskan sedikit. Kalau anak-anak rajin, kelasnya bersih kan tidak? Kalau rajin, bersih kan tidak? Nih, Pak Guru tanya, kalau anak-anak rajin di kelas, bersih kan tidak kelasnya? Bersih. Supaya rajin bagi tugas. Oh, ini tugasnya hari ini. Nanti butuh sore tadi kan? Nah, supaya bersih. Ya, kelompok terakhir. Kelompoknya sehat. Oke, tepuk tangan dulu. Maju. Kelompoknya yang dibahas di hasil. Oke. Nah, sudah, ya. Kenalkan nama kelompok dulu. Nama siapa? Terus, Nama saya Daud. oke. Nama saya Nah, Nama saya Lepas. Nama saya Ivana. oke. Silakan baca apa masalah yang kamu pilih. Kasih kencang itu baca yang kamu tulis. Rumput tidak dibersihkan. Oh, rumput liar naik, jadi halaman sekolah kotor ya karena rumput naik. Terus apa penyebabnya? Baca. Kenapa sampai rumput naik? Karena tidak dibakar. Nah, sekarang bagaimana supaya rumput ini jadi pendek, halaman bisa bersih? Apa? Dibakar. Jadi bikin apa di situ? Bikin jadwal kebersihan. Bawa apa? Tulisan. Apalagi? Mesin bakar. Apalagi?
Ya. Apa lagi? Apa nama lagi? Campur. Nah itu ya. Ini presentasi dari teman-teman kelompok C. Nah, jadi anak-anak, tadi masalah apa di sini? Banjir. Ini masalah apa di sini? Kebersihan. Ini masalah apa lagi di sini? Rumput liar. Ini semua masalah yang kita tidak bisa apa? Jaga. Kalau kita menjaganya, maka tidak akan terjadi apa? Banjir. Tidak akan terjadi apa di sini? Kelas kotor. Tidak akan terjadi apa di sini? Rumput liar. Kalau anak-anak bisa menjaga lingkungan, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekitar kita, ya kan? Nah sekarang aksi nyatanya, Pak Guru mau anak-anak coba lihat ini. Kelas ini berantakan saya tidak? Kotor kan tidak? Sekarang caranya begini, Pak Guru kasih tahu. Kalau lihat misalnya ada sampah begini ya, ambil, jangan dibiarkan, ambil sampahnya. Lihat, ada tempat sampah atau tidak? Di mana tempat? Kalau tidak ada tempat sampah, ini dibungkus dulu jadi kecil, terus dimasukkan dalam kantong. Nanti kalau ketemu tempat sampah, baru dibuang di tempat sampah. Nah, kelas ini kan lagi kotor, lagi amburadul, lagi tidak bagus. Tugas kalian yang terakhir adalah cari sampah. Cari sampah, bersihkan kembali, rapikan kembali ini tempat duduk, mejanya diatur, disusun supaya menjadi rapi. Nah ini aksi nyatanya ya. Mulai dari sekarang menjaga kelas ini biar lebih rapi, lebih bagus, bebas dari sampah, ya kan? Bilang begini, bilang sama-sama, bebas dari sampah. Ya, kelas 4, bilang sama-sama, kelas 4. Bebas dari sampah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang rapikan tempat duduknya, cari sampahnya, buang. Rapikan cepat, harus rapikan Ayo, oke, sekarang rapikan kelasnya. Sudah merapikan kelas. Tempat duduknya, kursinya dikembalikan. Satu lagi ya. Yang belum beres di belakang dibereskan. Kerja sama. Kerja sama kelompok semua. Coba perhatikan sekeliling. Sudah bersih kan ya? Rapi kan ya? Nah, caranya begitu ya anak-anak ya. Jadi untuk menjaga kelas ini tetap baik kondisinya, datang dari rumah sama-sama kerja, pulang harus juga dalam keadaan rapi. Jadi meja-mejanya, kursi-kursinya akan bebas dari sampah, akan bebas dari kekacauan, ya toh? Seperti begini, supaya besok datang lagi sudah bersih dan rapi. Bisa? Oke, kita akan tutup kelas kita di hari ini. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk pertemuan kami di hari ini. Anak-anak kami belajar untuk menjaga alam sekitar kami, namun yang terpenting kami menjaga di sekeliling kami untuk tetap bersih, untuk tetap rapi, supaya
kehidupan kami dan kehidupan sekeliling kami, di sekitar kami boleh terjaga dengan baik. Terima kasih Bapak karena melihat materi ini di setiap kehidupan anak-anak, belajar dari hal-hal kecil untuk menjaga kebersihan supaya ke depan kami bisa menjaga alam ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akhiri kelas kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi Pak Guru bilang terima kasih buat anak-anak semua yang hari ini sudah bantu Pak Guru untuk ambil video